Amar menemui Mentari. Setelah Oma Sukma sudah pulang ke rumahnya sore hari, Opa Amar langsung mengirim orang yang menjaga Oma Sukma, yang nanti akan diganti oleh Opa Amar langsung. Opa Amar berniat ingin bertemu dengan Mentari lagi, namun dia datang di saat Elik sedang bekerja, dan Mentari yang sedang kuliahan lainnya. Assalamualaikum, ucap Opa Amar. Waalaikumsalam tuan, cari Non Mentari. Tanya Bi Surti. Iya Bi, di mana dia? Tanya Opa Amar, yang membawa teng-tengan buah-buahan segar untuknya. Non Mentari di atas tuan sedang kuliah, ditemani oleh Bibi Jenak. Ucap Bi Surti. Baik, terima kasih. Lalu Opa Amar naik ke lantai 2 rumahnya Mentari. Di sana terlihat dia sedang duduk di kursi khusus untuk kuliah, dan Bibi Jenak menunggu di sofa. Mendengar suara orang datang Mentari dan Bibi Jenak menoleh ke belakang. Lalu Opa Amar memberi kode untuk tetap melanjutkan kuliahnya. Jenak, ucap pelan Opa Amar. Iya tuan, silakan duduk, saya buatkan minum dulu. Kata Bibi Jenak yang langsung bangun dari duduknya, lalu turun ke lantai bawah membuatkan minum. Tak lama Bibi Jenak datang lagi membawa secangkir teh hangat untuk Opa Amar. Silahkan tuan, kalau gitu saya permisi ya. Ucap Bibi Jenak. Iya, biar saya yang menemani. Kata Opa Amar. Opa Amar menunggu sekitar 15 menit, kemudian kuliah Ju Mentari selesai. Opa, maaf menunggu. Ucap Mentari yang langsung mencium tangan Opa Amar. Nih Opa bawakan buah-buahan segar, ada juga yang untuk kamu rujakan. Ucap Opa sambil memberikan sekantong buahan. Wah, terima kasih Opa. Ucap Mentari dengan senyuman manisnya. Mentari, Opa mau cerita sedikit saja tentang ayahmu dan Reco juga Oma Sukma. Ucap Opa. Kenapa dengan mereka Opa? Tanya Mentari dengan nada santainya. Dia hanya menghargai opanya saja. Mentari, Reco dan ayahmu sudah menyadari segala kesalahannya padamu selama ini. Dan Oma Sukma kini mengalami stroke hingga bibirnya menyon dan sulit bicara. Dan Rachel ingin mencari pekerjaan apapun. Dan ayahmu sekarang menjadi supir taksi online. Jelas Opa Amar. Pasti mereka menyangkut pautkan semua yang terjadi dengan mereka itu karena aku. Iya kan Opa? Ucap Mentari sedikit merasa tidak nyaman. Tidak nak. Awalnya mungkin iya. Tapi setelah semua musibah terus menimpa mereka, kini Rachel dan ayahmu sudah sadar akan kesalahannya padamu nak. Opa bisa melihat ayahmu yang begitu sangat menyesali perbuatannya, bahkan dia sangat takut meminta maaf padamu. Dia berpikir kamu tidak akan memaafkan kesalahannya yang begitu besar. Begitu juga dengan kakakmu Rachel. Kasihan sekali dia nak, sampai dia rela ingin bekerja apapun. Jelas Opa Amar. Ya mau bagaimana lagi Opa, saat ini aku tidak bisa berbuat apapun. Dulu saja aku berjuang sendiri, untuk bisa membahagiakan kakek dan nenekku, tanpa bantuan kalian. Apa kalian peduli? Lalu sekarang di saat seperti ini, Opa mau aku melakukan apa? Ucap Mentari yang sedikit mengingat masa lalunya dulu. Itulah hidup Opa. Kadang di atas kadang di bawah, apalagi untuk mereka yang dulu sangat sombong dan jolin. Ya jika mereka menyadari itu bagus kan, tapi biarlah mereka berusaha sendiri, agar mereka tahu artinya berusaha, terutama Kak Rachel yang dulu selalu dilimpahi kasih sayang juga harta. Beda denganku, kasih sayang dari ayah. Opa atau Oma saja tidak. Apalagi hartanya, bahkan aku tak makan pun kalian tak pernah pedulikan. Ucap Mentari yang sedikit menggali emosionalnya. Maafkan Opa Mentari, Opa tak ada maksud membuat kamu ingat masa lalu kamu. Tenanglah nak, kamu sedang hamil. Ucap Opa Amar mengingatkan Mentari. Rasa emosional Mentari akan timbul jika dia diingatkan tentang masa lalunya yang kelam. Walau dia sudah bisa menerima semuanya, namun rasa emosionalnya kadang masih terpancing. Tidak mudah baginya jika mengingat kejoliman keluarga ayahnya dulu. Opa sendiri yang membuat aku kesal. Sudah tahu aku lagi hamil. Aku tidak dendam Opa, aku hanya ingin melupakan semua itu. Itu saja, tolong Opa, aku memaafkan Opa bukan berarti aku dengan mudah bisa menerima merek begitu saja. Ucap Mentari. Iya nak, maafin Opa ya, sudah jangan marah-marah dulu. Ini minum dulu, kasihan kalau kamu marah-marah gini, baby yang di perutmu sedih tuh. Bujuk Opa Amar yang menenangkan hatinya Mentari. Lalu Mentari meminum teh lemon hangatnya. Dia menarik nafas dalam-dalam menahan diri untuk tidak marah. Karena hormon kehamilannya sehingga mood Mentari sering berubah-ubah. Tadinya Opa Amar hanya ingin izin memperkerjakan Rachel di restoran yang sudah diwariskan kepada Mentari itu. Namun saat ini memang restoran tersebut masih dikelola oleh Opa Amar.
Karena Mentari sedang hamil, jadi Mentari tak bisa sering mengontrol restoran tersebut. Maafin aku ya Opa. Aku sudah membuat Opa aku marahi. Ucap Mentari menyandar di bahu Opa Amar. Tidak apa-apa nak, Opa yang salah, sehingga mengingatkan kamu akan masa lalu kamu. Sudah ya jangan dipikirkan. Ucap Opa Amar sambil mengelus rambut Mentari. Iya Opa. Terima kasih atas pengertiannya, aku hanya masih butuh waktu untuk semua itu. Ucap Mentari. Iya Opa paham, Opa yang salah tadi. Maafin Opa tua yang cicit Opa, mamamu jadi sedih deh. Ucap Opa Amar mengelus perut Mentari menghiburnya. Mentari tersenyum kembali. Bagaimana kuliahnya? Lancar? Tanya Opa. Alhamdulillah lancar Opa. Ucap Mentari. Alhamdulillah, semoga cepat lulus dan mendapatkan gelar ya. Kata Opa Amar. Kemudian setelah lama berbincang hingga Mentari lupa akan permasalahan tadi, dan Opa Amar tenang melihat Mentari yang sudah happy lagi. Setelah itu Opa Amar pamit pulang dan Mentari turun ke lantai 1, mengantar Opa Amar sampai teras. Kemudahan Mentari duduk di sofa keluarga sambil menonton TV, dan juga memakan buahan yang tadi dibawakan oleh Opa, dan Bibi Jenap membuat sambal rujaknya. Maaf Opa, bukannya aku tidak peduli dengan keadaan ayah dan kakak, juga Oma Sukma, tapi apakah selama ini mereka menganggap aku ada? Gumam Mentari dalam hatinya. Siapa yang tidak mau akur dengan keluarganya sendiri? Tapi luka yang digoreskan sejak kecil sehingga semua orang di desa menghina aku anak haram dan sebagainya karena tak pernah lagi kalian jenguk. Aku hanya butuh waktu untuk itu semua. Bukankah yang kalian alami saat ini tak seburuk yang aku alami dulu? Batin Mentari. Ayah, bahkan kata ayah saja hanya aku yang berucap. Apa dia pernah sejak aku lahir menganggap keberadaan aku? Sudahlah Mentari, jangan lagi kamu ungkit luka lama itu. Hanya membuat kamu sedih. Ingat di perut ini ada nyawa yang harus dijaga baik-baik. Gumam Mentari sendiri dalam hatinya. Naak, kok ngelamun? Kau tegur Bibi Jenap. Bibi, itu ya Nibi. Gara-gara ucapan Opa buat aku jadi ingat masa lalu. Kalau Mas Alex tahu, bisa marah dia. Melihat aku harus mengingat masa itu. Ucap Mentari. Sudah lupakan saja. Bahagialah sekarang dengan suamimu nak. Jangan lagi pikirkan masa lalu. Ucap Bibi Jenap. Iya Bi. Lalu Mentari melanjutkan memakan rujakan buatan Bibi Jenap tersebut, sambil menonton drakor. Hari pertama Rachel bekerja di restoran Mentari. Opa Amar memutuskan sendiri akan memperkerjakan Rachel di restoran uang yang sudah dia wariskan pada Mentari. Namun karena Mentari masih menyerahkan pengelolaannya pada opanya itu, dia sangat